Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul eling-eling rasul balik nyampekno sira menyampaikan sira jami amae sakjane perkara unzilatan den turono apa ma ilaika maring sira mirab jika saking pangeran sira. Semua yang diturunkan itu harus disampaikan. Wala tasum syai'an min. Wala tasum lan ojo nyimpen sira. Wala tasum lan ojo nyimpen sira. Syai'an ing perkara. Syai'an ing perkara. Minhu saking ma unzila ilaika. Minhu saking ma unzila ilaika. Khaufan krana kuwatir antana layen to merkole sira mendapat atau merkole sira cara Jawa merkole sira bimakurin kelan barang sing ora jeneng. Wa illam taqallamun ora agawe sira. Maksudnya ora agawe di elam tubalik tegese ora nyampekno sira. Kowe ora nyampekno jami amae sakabehane perkara. Unzila kang den turono apa ma ile kamaring sira. Pama balas dari salah. Pama balas tamangka berarti ora nyampekno sira. Pama balas tamangka berarti ora nyampekno sira risalah tahu ing risalahe Rabbika. Risalah tahu ing risalahe Rabbika. Dawa risalah tahu bil ifrad kelawan ifrad. Dawa risalah tahu bil ifrad kelawan ifrad wal jam'i lan jam'. Li'an nakit mana ba'diha krono tak temen nyimpen sebagian risalah iku katib maniku liha iku podo karo nyimpen sebagian risalah. Ini ya agar rasuluhe rasul balik nyampe no siroma unisila ilaikan berobik ngopo wae kang den turono maring sira mirobika sanging pengiran wala taktum lan ojo nyimpen sira sean ing perkara minhu saking ma unzila ilaika khaufan krana wedi antana la yen to merkole sira bimakruh lan barang sing ora bener. Ini sing disebut napa tabligh itu sitik amanat napa tabligh. Jadi semua risalah saking Allah sudah disampaikan ke umat meskipun sakit. Meskipun rawan dibenci, ini jenis khaufan antara lalu sebab itu jangan sampai ada disampaikan karena takut dibenci masyarakat. Wa illam tas'al, lamun orang nyampe no siro, lam tubalik, tegese orang nyampe no siro jami'an, yang sekadane perkara. Unzila kang den turono apa ma ile kamaring siro, fama balah dari salah. Mongko berarti orang nyampe no siro risalah tahu ing risale apa, risale roh juga. Dawur risalah tahu bila proti kelan prot jam ilan jam. Li anakit mana sedia, krono saat temen nyimpen sebagian risalah sakit mana dia. Iku kaya dene nyimpen sekabian risalah. Kalau terangkan, jadi termasuk sifatnya Rasul ini jelas sidik, amanat, terus nomor 3 nomor tabligh. Tabligh itu seorang Rasul harus menyampaikan amanah dari Allah apa saja. Meskipun dengan menyampaikan itu riskan dibenci, riskan dilawan. Dulu ketika Nabi umur 35 itu dipuji-puji. Mulai umur selawe sampai puncaknya 36 itu dipuji-puji sampai dilakopi alami. Karena beliau itu tidak pernah dusta, tidak pernah bohong, tidak pernah melakukan tindak kriminal. Walhasil Muhammad itu secara meluas diterima oleh penduduk Mekah, sangat diterima. Tapi ketika beliau umur 40 dan mendapat risalah, di mana di antara risalah itu adalah menghujat berhala-berhala, menghujat penyembah berhala, itu Nabi langsung ingko lasakub buhum bukda, yang dulu senang otomatis jadi gede, jadi sengit. Itu resiko tabligh. Tapi waktu mantan Nabi itu tidak diberi hak Allah untuk mudahana, arti untuk bahasa basi
Kalau saniki nganggo gradualisme atau proses macam-macam enggak. Sekali risalah yang menyangkut akidah, apapun resikonya harus apa? Disampaikan. Ya. Sebab itu Nabi pertama kali dakwah, anyaran dakwah dia langsung dapat perlawanan karena pertama yang dianggap Nabi adalah tema betapa bedanya mental atau betapa salahnya akidah nyembah Allah. Dia langsung perlawanan. Kemudian Allah wa ilam taf'al fama balagh risalata. Sekali kamu tidak menyampaikan kode karo kira jadi rasul. Sitok yang tidak disampaikan itu sama dengan tidak menyampaikan semua. Sebab itu ketika Nabi mulai menyampaikan risalah, sorokuh buhum budon yang dulu senang, jadi nopo sedih. Dan itu semua sunnah Nabi. Jadi Nabi itu rata-rata nggak pernah melakukan tidak keinginan. Jadi rata-rata Nabi itu simpatik, punya perilaku simpatik. Tapi kemudian Nabi ketika melakukan perbaikan, yang konsekuensinya biasanya menabrak tatanan sudah makan, itu mesti terdapat perlawanan. Kasus Nabi Soleh yang mau tersami, kasus Nabi Muhammad. Ketika beliau mulai ajak-ajak ila tauhid dari kaumnya kan, kalau ya solihu kot kun tabina marjuan kobdan apa? Soleh dulu kamu itu tokoh harapan. Kot kun tabina apa marjuan. Dulu kamu ini tokoh harapan. Tapi saat ini udah taruh-taruh. Itu terus kemudian kemudian mazhab atau perilaku yang dilakoni Nabi, yang dialami Nabi ini terus jadi ijtihad. Sebab itu orang-orang Wahabi semua bentuk kemusyrikan meskipun itu atas nama budaya atau atas nama apa itu langsung dilawan. Terus ini ada parak wis gede, nganggo sesaji nopo sedekah bumi, sedekah Allah itu dilawan tapi ketika langsung difatwani sirik. Nah, di Jawa semenjak sejarah wali songo ndak, disiasati ya tetap ono sedekah bumi dari sama nanggap ketoprak, mbok jadilan berubah sedikit setengah letak sendiri. Tapi tetap aja dewa-dewa laut apa tidak itu sah. Itu kan terus sampai ditakok itu nak jadilan jadi tahlil ya, tapi tetap ndase kebo di teron laut itu hukum iki. Engko terus napa? Sesaji. 7 kilo saking desa pulau ini kan laut. Ini tuh jadi kan sesaji. Acaranya ya sudah tahlilan tapi tetap ngirim dari kebo tengah no. Nah, ya kan itu tadi semua resiko tablet itu mesti diantaranya berlawanan kalian no mental umat. Ya wah semantan Nabi tidak diberi hak untuk ini masa-masa mudahan itu diberi hak. Kalau yang menyangkut akidah itu kerja. Bahkan ketika tokoh-tokoh Quraisy minta Abu Thalib, ya Abu Thalib, kamu ini sangat saya hormati, tapi kita ini resah perilaku keponakan kamu, yaitu Muhammad sudah menjadi mati, nopo bro. Abu Thalib sebagai tokoh masyarakat, Muhammad dipanggil mat. Bukan ngergani tokoh-tokoh Quraisy, wong sepuh-sepuh. Jadi Nabi, andikan matahari di kanan, rembulan di kiri, saya akan tetap dakwah sampai nopo titik darah nopo pembagian. Intinya itu tidak ada mudah. Itu yang perlu sampean pikir tidak ada apa. Yang menyangkut akidah itu tidak ada mudah. Nabi tetap melawan terus bahwa nyembah asnam itu syirik, perilaku jahiliyah itu syirik, nyembah Ka'bah itu syirik, nyembah Hajar Aswad itu syirik. Mereka sejarah ini kalau cerita ini pentingnya belajar Quran. Walaupun kalau niati sang ngomong. Sejarah itu mencatat semua bentuk kesalahan itu pasti berakibat musyrik. Ini eleng-eleng santri. Semua bentuk kesalian itu akhirnya diakibat musyrik. Dulu zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu nabi pertama. Awal Rasulun bi Isabil Ardi sinten Nuh. Jadi nabi pertama itu Adam. Tapi kalau awal Rasul Nabi sinten Nuh. Makanya tidak ada cerita Adam terkait kaumnya makna dewi, engkau bilang dewi. Jadi awal Rasul sinten Nuh. Kalau awal Anbiya sinten Adam. Sebab itu agar kitab-kitab tafsir darani Rasul itu dimulai dari Nuh. Nabi Nuh itu seorang nabi. Beliau itu mengenang nama-nama orang soleh. Ini itu tokoh-tokoh sebelumnya. Tapi akhirnya tokoh-tokoh itu dipahat. Jadi ukiran masjid. Ini sejarah. Jadi ukiran apa? Masjid. Pertama dia mengenang yang soleh itu Nuh. Suwe-suwe disembah.
Ketika disembah wis wong rasa wajib salat nang ning depan miniatur tokoh-tokoh itu gambar-gambar itu serain. Ketika Nabi Nuh melawan penyembahan itu tetap ngomong kafir nih wa qalu la tazaruna napa udda wala suwa'a wala yazuta wa ya'uka napa wala itu nama-nama tokoh. Terus diulang ketika Nabi Ibrahim damel Ka'bah. Uang itu saking imane mbek Ka'bah, apa-apa nek gak berbau Ka'bah gak marah. Akhirnya wong Mekah saking hormatin Ka'bah, ndekne di patung-patung Buddha. Nek ora kok pinggire Ka'bah ora pati mati. Jadi aslinya dapat patung pinggire Ka'bah saking hormatin Ka'bah. Sampeyan kena apa patung-patung kok sedare dapat pinggire napa? Oh, diterusno ning era sederene pemerintahan Wahabi. Kiswahe Ka'bah direbutan. Terus dadi jimat. Itu sejak. Paham ya? Sudah dijimat. Terus diterusakan sampai Nabi juga la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masa jidan. Sing nate-nate ngaji hadis. Wong Yahudi ku laknat ittakhadhu qubur anbiya'ihim masa jidan. Kira ana kuburane Nabi kok terus didadekno napa? Masjid. Jadi kula cerita panjang. Angger ana kuburane tokoh terus diabadikan didakok masjid. Akhirnya dadi nggon sujud. Walhasil terjadi syirik. Sampai Nabi ngendikan walau la kadzalika andekan tidak begitu mesti kuburane Musa itu diketahui. Karena versi umat Islam itu meyakini kuburan Nabi Musa itu harus diketahui. Dan Nabi sendiri ngendikan karena ada tradisi orang Yahudi menyembah atau menjadikan kuburannya para nabi jadi napa? Masjid la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim napa? Masjid. Terus begitu berlanjut. Terus Wahabi melawan habis-habisan termasuk kiswah Ka'bah gak boleh jadi jimat orang ziarah ke Rasulullah juga tidak boleh. Ahli sunnah juga melawan musyrik tapi setengah dia kali itu darah wasilah. Terus jaluknya Allah orang Ka'bah. Ya yang paling parah itu terus Syiah. Makanya kemudian Syiah itu dilawan betul oleh ahli sunnah, oleh Wahabi, oleh rata-rata saya itu yang semua itu anti Syiah. Karena Syiah itu ya kayak tradisi Yahudi sangat mendewakan tokoh. Ini si anak wiridan nyebut tokoh rolas mulai Ja'far Shadiq, Ali Zainal Abidin sampai Hasan Husain pun mati-matian. Roh mereka itu tidak sampai ke akhirat tapi masih jadi harimau dan gua ini mitos-mitos begitu itu masih nopo. Semua amanat tablet itu rawan menabrak hal-hal begini. Jadi kalau ceritanya malah jadi wong kafir jahiliyah nanti dak kok berhala pinggir Ka'bah itu wong jahiliyah paling dihormati ku Ka'bah. Sebab itu dia nak di barang antik atau barang senengane ora diparekno Ka'bah gak marah. Akhirnya nak dak kok patung pinggir napa? Sebagian ulama nulis sampai 3.600 waktu. Lalu ketika Nabi pertama kali Fathu Mekah, atau sholatnya Ka'bah, bingungan mereka ini patung Mereka penggiri patung sedang. Nabi disuruh ngamal itu ya berat, harus jadi tradisi turun apa? Padahal Nabi kalau tidak menyampaikan satu saja risalah dihukumi wa ilam tas alfama balah tanawa risalah. Kalau kamu tidak menyampaikan, itu ya berarti belum menyampaikan. Nah, ini sing terkait dengan hubungan pulau. Ini pun pulau niati, ini karena Muharram. Nah, pulau pidato kalau nanti kok fatwa. Ini umpam pulau Muharram, pulau niati. Saya tadi datang itu bawa kertas, bawa buku. Bawa Mas Romanto pulau kirimi Quran Kudus. Ini beneran akan saya sampaikan. Sebetulnya Nabi itu memang ummi. Kita sepakat Nabi itu ummi. La yaqra'u wa la yaktub. Beliau itu tidak bisa baca juga tidak bisa nulis. Ya, la yaqra'u wa la yaktub itu ummi. Tapi Nabi itu dapat amanat dan itu harus dilakukan oleh umat. Dan malah itu jadi wahyu pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq napa Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama napa. Jadi intinya orang itu harus sering baca dan setelah dibaca itu harus ditulis. Alamal insana malam ya'lam terus Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama napa.
Sebab itu ketika pertama ada wahyu, itu semua sahabat mesti nulis. Nabi manggil sahabat disuruh nulis. Begitu seterusnya sampai Quran muji-muji urusan tulisan nun wal qalami wa ma nawa ya demi kol. Tapi tahu-tahu tradisi ini hilang malah di kalangan pesantren, di kalangan salaf. Sing jenenge nulis di niteni naskah itu angel rata. Tak pondok kok tengah pesan, tak kiri nomor piro, sahabat piro tengah pesan. Pokoknya tahu. Pokoknya yai tahu dawuh ngono, pokoknya itu kan enggak jelas. Sehingga ketika argumentasi ini ya pondok mesti keokan. Ben ngalim lah kalahan tidak terdata. Wis ngono ngeklaim salah. Salah sih di dalil. Makanya kemarin deh, kalau niku dapat masukan menyangkut ada yang tidak berpendapat bahwa hisab itu tidak masalah. Saya mulai kemarin dulu menceritakan hisab itu tentang diri tinggi anak. Jadi saya ingin mentradisikan ngaji di sini itu harus lebih baik. Harus membawa kitab. Ketika saya nyebut ayat itu nanti kalau saya lupa menuliskan nomor ayat itu tanya yang satu. Sehingga nanti ada tradisi lebih baik itu tadi. Ininya Nabi itu umatnya itu belajar. Belajar itu dimulai dari membaca. Membaca Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Yaitu zat yang mengajarkan manusia bil qalam dengan pena. Itu penting. Ilmu yang tertulis itu penting. Karena ternyata ilmu-ilmu kita mewarisi dari zaman Nabi Mushaf. Mushaf nanti saat ini kita tahu jasane tiang ngapalan atau jasane menulis. Jasane tiang nulis. Di ketika Rasulullah zaman hukum setiap kali wonten wahyu dikatakan oleh sahabat. Ini Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, kalian Ali bin Abi Thalib. Ketika banyak persilafan qiraat itu orang merujuk sama tulisan-tulisan yang zaman Nabi pernah ditafsir. Paham ya? Jadi Nabi itu ummi, tapi beliau itu sangat menggerakkan budaya belajar membaca kalian apa? Sampai saking keinginan beliau santri bisa nulis bisa baca karena umatnya Nabi ummi. Asra Badr ketika Nabi perang Badar menang, tawanan itu rak tiang-tiang ahli kitab, rak pinter-pinter. Niku tebusan itu buatan nganggo duit. Dan ngajari sahabat tulis baca. Dia buatan tentara-tentara. Iya nanti kira-kira. Nah itu. Tapi ilmu ngatennya kalangan salaf itu hilang. Malah sing ijek ilmu-ilmu sing mustalah faleh. Kok dipakai ke mustalah faleh. Sirik orang iman mustalah faleh. Tapi dia bangga duwe itu gimana? Padahal mustalah faleh. Mutalaf kalian sih, wong kain ini pesen ke pabrik. Barang bersih kemula Ka'bah terus arah. Terus tengkajen nih kok dan kemul nih bagi ngumuli bangun tamakin ya jadi nopo. Nak dilegur nak sing dige ngumuli sikil itu biro kan laras Mustafa musikan. Tariknya bener. Nopo malah kisah nopo? Ka'bah. Mula dikonco Gus Cirebon. Cerita tentang Gus santri kula badhe kecinan. Tak dengani ora mandi. Tak, aku mulai juga kisah Ka'bah ini wedi. Jadi macam mitos tentang kisah Ka'bah itu tadi. Tapi sebetulnya tradisi itu panjang. Semua yang dianggap keramat itu mulai zaman Jahiliyah itu ngoten niku. Jadi kenapa patung-patungnya Jahiliyah yang pinggir Ka'bah itu jadi paling dihormati Jahiliyah Ka'bah itu. Dan patungnya mambu napa? Kalau kayak Ka'bah kan mikir Ka'bah rumah kamu iki. Apa patune? Jadi hormati ning Ka'bah ya. Bang. Lah Nabi kok nyampekno risalah nak ngono iku salah kan berat to. Tradisi turun temurun kados kula ngaten iki rawan sampean gedine kok nyampekno tradisi nulis. Pantri pengapesan kon nulis mek kon datar napa? Pengapesan. Jadi nak dalil pokoknya. Sebab itu paling banyak hadis maudhu ning kalangan santri. Mergo pancen ra data. Sama juga bicara hadis sahih orang. Dari Pak Yai iki semandi, padahal Pak Yai ini jam mondok kok ora tau sinau. Ada hadis maudhu ora jambal kedua dijualin loh. Itu ada survei itu berapa ribu hadis maudhu yang beredar di Indonesia. Ya karena tidak ada tradisi kritis, tidak ada tradisi membaca. Ini sampai tak kalau satu nanti tentang Mesir tentang Sayyid Muhammad. Kitab Durratun Nasihin, nak cara standar hadis banyak maudhu itu. Cara standar ilmu hadis, kata maudhu itu.
Tapi kita pakai karena kita tidak tahu persis. Mulai saat ini dimulai, ini mulai Muharram dimulai tradisi menulis. Jadi nanti yang saya akan fokus dalil pakai Quran sama hadis Bukhari Muslim aja yang standar. Jadi apa? Pulau yang ditekir nanti ngapalakan Muslim. Jadi kalau nggak ingat, rata-rata hadis Bukhari itu sama sih. Sekarang dimulai ya. Saya ketika dalil 1-2 ayat itu sampai tulis. Kalau yang enggak, kalau saya ada sempat nulis, nanti tanya sama ya. Kalau misalnya sampai juga ada sempat, saya tulis sendiri. Saya bawa buku, nanti kalau saya pas di kontrakan saya tulis. Terus nanti saya berikan Mas Rumanto untuk dibaca, artinya untuk disalin. Ya, karena ini penting sekali ya. Untuk itu tadi untuk mengabadikan ilmu. Suatu saat kalau saya sudah tidak ada atau apa itu tradisi-tradisi yang abadi itu harus diteruskan, harus diabadikan. Quran itu uji tulisan itu luar biasa. Nun wal qalami wa ma nabah yasturun. Waktur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Itu terus banyak. Tapi tahu-tahu tradisi pondok salam itu identik dengan yang tidak begitu-begitu. Wah mau selawat pun saya ganjaran sak ini, kulhu pun saya ganjaran sak ini. Poso menang ganjaran sak ini. Ya itu memang baik gitu loh. Tapi kalau terus membunuh ilmiah itu tidak cukup. Paham gitu. Itu masalah risalah yang harus saya sampaikan. Wa illam taf'al. Lamun orang lakoni sira, lam tufal tegese ora nyampe sira jami'ama. Wa wa ya'simuka minan nas. Kau sampun iki. Wa wa ya'simuka iku nglindungi sapa Allah kae sira minan nas sing manusia. Apapun resikonya risalah, kamu harus tetap menyampaikan Muhammad. Allah nanti yang melindungi kamu. Gara-gara risalah itu berpotensi atau riskan bahaya. Ini dilawan, dibunuh, diancam. Nah, gara-gara risalah itu Nabi rawan diancam, Allah jamin wallahu ya'simuka minan nas. Wallahu ta'ala ya'simu melindungi sapa Allah kae sira minan nas sing manusa. Ayat 10 yang kemateni sapa manusa kae sira. Wa kana lan ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yufrasu dijogo sapa Nabi. Hatta nazala singgo turun apa ikhla ayat. Di Nabi Rian di modern, sebagai tokoh jadi jogo, dikawal. Rawan diculik, rawan dibu. Kok beliau itu membawa risalah yang tidak disukai orang-orang Quraisy, kan rawan dibunuh kan. Dijaga sama sahabat. Rian jogo jenis kota. Sahabat kota ini nak dalu jogo. Ketika ayat ini turun, wallahu ya'simuka minan nas, faqala mengko dawuh sapa Nabi insoriku. Bubarana sira kabeh. Fakot atau manila, monggo teman-teman ngerti nih itu soko Allah nabo Allah. Jadi semula Nabi dijaga, tapi setelah ayat ini turun, Nabi jauh nabo insor itu fakot atau manila, harus bubar harus dijaga pengira. Kalau berulang turun hati sebal hati aja, kalau sampai di laut dijaga bisik. Angger wong riyen itu ninjani kula menteng rakyat. Jadi kula teng Yogyakarta 97. Nasib kula nggih sae, kula mulai pertama niku wonten santri derek. Pas itu ninja juga tahun pinten. Niku santri kula nggih jaga kula pikiran aku lho boten perkara ngrasa dijaga pangeran. Lha nek mati terus piye? Ora apa-apa, ora apa-apa, Mas. Jadi ninja itu ganti kanca kula di kanca dukun riyen melarat. Isu ninja untuk kalar itu keri, adol pelor niku. Pelor sepeda. Itu juga, napa? Gotri. Wah, kanca kula ini melarang, kanca kula mondok. Sami sudah tahu. Gak jauh itu ninja kelas itu kayak bagus baru kayak itu ninja tapi ya gotri kula. Pengiran nak mari rezeki yang ngono itu ninja udah jadi orang dukun juga. Pengiran nak ngerti. Ya itu resah sifatnya ini dukun tenang. Nah kalau ya macam pengiran ngotot ngatur rezeki ya ben kok. Inna wa ta'ala Allah la yahdi. Nggih kula malah dijogo sampe sampe. Wah, ini nanti pakai ini dia gak ada orang lain. Karena kalau ada buatan bulan orang perkara hijab, perkara ada mati orang. Inna wa ta'ala awala si orang jono sapa al-qawl kafir yang kaum kafir. Kun mutawa sira Muhammad ya ahli kitab ahli kitab. Ahli kitab menjadi Nasrani. Wa istilah Quran itu anggar ahli kitab jadi Nasrani. Nah, yang ya ayyuhalladzina kafaru niku kafir Mekah. Terus Quran itu tidak pernah mengistilahkan orang Yahudi Nasrani itu ahli kitab.
Jadi nak ahli kitab itu istilah ahli Yahudi Nasrani. Nak alladzina kafaru niku tiyang ahli kitab mboten masuk. Mau niki penting, menyangkut perkawinan salah kan mboten ora balen malih. Ahli kitab, ya Quran itu istilahnya konsisten. Kalau istilahkan Yahudi Nasrani ahli apa? Kitab. Kalau istilah musyrikat atau kufar itu tidak ahli kitab. Ya, sebab itu, ya, menikahi wanita musyrik itu tidak boleh total. Wala tangkisul musyrikati hatta yu'min. Tapi menikahi perempuan ahli kitab itu masih ada jalan. Ya, dengan persyaratan tertentu boleh. Ini ku ya aluna kama za'ufilla lahum qul usilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba fasirul lakum wa ta'amuhum wa ta'amul ladzina utul kitaba fasirul lakum wa ta'amuhum fil lahum wal musonatu minal mu'minati wal musonatu minal ladzina utul kitab. Makanan ahli kitab itu halal bagi kamu. Jadi makanan yang disembelih orang Yahudi Nasrani halal bagi kamu juga sebaliknya. Begitu juga perempuan ahli kitab. Itu mesti artinya perempuan Yahudi kawin apa nas. Tapi kalau musyrik kan tidak boleh total. Wala tanghu musyrikati hatta yu'min. Memang begitu, Quran selalu begitu. Sebab itu ketika penjelasan orang kafir memasukkan ahli kitab mesti diterangkan. Ketika dimutlakkan itu enggak masuk. Misalnya ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin disebut min ahli kitab. Tapi kalau sekadar ahli kitab itu mesti artinya Yahudi Nasrani. Sebab itu ayat ini kan kelihatan sekali ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimu Taurat wal Injil. Jadi ahli kitab itu urung iso menempuh kebenaran sampai kowe nglakoni Taurat sampai Injil. Kan ahli kitab untuk Yahudi pegang Taurat, untuk Nasrani pegang Injil. Lah ana alladzina kafaru ora boten bagasi kitab. Jadi gak mungkin wong kafir, kowe ora iso iman ora nyekel Taurat. Wong kafir ora dong kitab kok. Abu Jahal, Abu Lahab ora roh kitab itu. Ora do, dia kok ora berperadaban. Paham ya? Mulane iki ketok ya ahli kitab lastum ala sayen kata tukimu Taurat nopo? Karena sing dimaksud ahli kitab Yahudi di sini Nasrani ini. Lastum ora ana sira kabeh wala sayen ngatas perkara nabi ni sanging aku. Mu'tad bintang den ilang ta apa bihid. Kata tukimu sing dimana sira kabeh melakukan sira kabeh Taurat wal Injil lan wa malan perkara Injil kang den turono apa maile kumaring sira kabeh ngerok dikum sanging pangeran sira kabeh. Ya tak malu gambar harus yang nglakoni sira kabeh guna lan perkara ing dalem Injil iki. Wa min hulan istahane ma Injil ilaikum alimanu sing ngongkon iman bilan. Ini ngendikane pangeran. Terus walaji dan nakasiron min humma Injil ilaika min rabbika tubiya nama kubur. Walaji dan nayaktini bakal nambahi temen. Kasiron ing akeh ing saking ahli kitab. Apa ma perkara unjila kang senduro napa ma ile kamaring sira irab dikasanging pengiran iki nambahi ing wong-wong ahli kitab tuhyanan apane lakute kufran lan kekafiran. Jadi anake ahli kitab itu setiap kali buku Quran malah tambah lakute tambah kafir. Minal Quran sing Quran itu beri krono kufri ahli kitab di lan Quran. Para tak sama kau susah siro tahjan susah siro alal komunitas ini atas kaum hinab. Ilang ini ulang orang iman sebuah kafirin tidak kan siro. Latah sama dikjo segawe ihtimam gawe buat anggap penting siro atau nggak ada susah siro ini sebab perilakunya alkomal kafir. Innalladzina amanu sak temne wong sing iman walladzina hadu lan wong ini kan sing kabeh kula terang ini. Jadi hadu dengan arti ya pokoknya napa zuriya itu ya Yakub. Belum al-Yahud muktafun wa sabunan sabun firqatan sabun kelompok orang Yahudi. Sebagian napa sektor sang Yahudi sebagian jenis sabun. Wan Nasara lan Nasrani ini wau tadi Nasara yang tidak identik dengan Trinitas. Ketika keterangan kula ini Nasara yang tidak identik dengan apa? Trinitas. Wa idalu lan bebatan lan kate sing mintaja pengene man amanat billahi wal yawmil akhir. Mau ayat ini bukan dalil. Neng Quran itu ayat yang menunjukkan wong iman, wong Yahudi, wong Nasrani kok bodoh, nggak repot. Ayat ini kan berdiri kan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasofiun wal Nasara kan sederajat man amanat billah wal yaumil akhir.
Memang sederajat, tapi maksudnya Nasoro yang tidak identik dengan Trinitas. Ya kalau ingin pun cerita, istilah Nasoro mesti Trinitas, istilah saiki, Jokono Vatikan, Jokono Paus, Jokono Salib. Nah zaman Nabi itu boten. Kalau ingin pun cerita, zaman Nabi itu umur 12 tahun itu dolanan teng Palestina, derekno pamane Abu Talib. Kabeh tarik sepakat, sing ngengken Nabi balik pendeta nopong Islam, merak ngengken pendeta. Jadi roh ibu Buhaira itu cerita, calon ponakan calon Nabi. Nak konangan Yahudi dipateni jak mulai itu pendeta Nasrani. Tapi Nasrani dulu itu tidak identik dengan Trinitas. Jadi Nasrani dulu itu ya sangka kata Nasoro itu artinya nulung. Itu zaman Isa terdesak, Isa ngendikan man ansori ilawo. Sing iso nulungi aku itu sapa? Terus darani pengikut Isa, darani Nasrani. Iku ngomong sing ndukung Isa. Jadi Nasoro, Ansor, Nasrun itu artinya nulung. Jadi Nasoro itu kan sangka madatul kalimah nun sot ro. Nasrun, Nasoro, Ansor artinya nulung. Jadi sing tukang nulungi Isa jenenge Nasoro, ya itu tok dulu itu begitu tok. Di pengikut Isa ning zaman Fatrah jenenge Jadi tidak mesti Trinitas meyakini Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak Ibu. Ya sebab itu Quran kadang memuji dia biasa wala tajidan aqrabahu mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kamu akan menemukan orang yang sangat mencintai orang-orang iman, yaitu alladzina qalu inna nasara. Yaitu orang-orang yang muni inna nasara. Kita ini nasrani, tapi nasrani riyen itu ora identik dengan Trinitas ngene. Lah nasara itu yang dipakai ayat-ayat sing nyejajarno wong nasara mbek innal ladzina Tapi nak Nasoro sing Trinitas sing nganggo salib, nganggo keyakinan Trinitas itu Tuhan Bapa itu dia mesti kafir. Itu sing dimaksud lakot kafara ladina qalu inna wa salisun apa? Salah. Kalau sing muni inna wa wal masih ibnu Maryam. Paham ya? Jadi Nasoro Quran itu dipakai dua pemakaian. Kadang Nasoro yang tidak menunjuk Trinitas, kadang Nasoro yang menunjuk apa? Trinitas. Ya, nah ayat ini yang tidak menunjuk Trinitas, mulanya disamakan innal ladina amanu waladina tuan mana. Berarti ayat ini kembar be ayat wala tajidan aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Paham ya? Mergo nak mboten diartine ngeten sampeyan nak janggal, mosok Nasrani seneng wong mukmin. Lah nak Nasara sing Trinitas sing dimaksud ayat walan tardo antal yahudi walan Nasara kata tatian apa? Jadi bendong namanya itu pemakaian itu kan sesuai penggunaan bahasa. Ya kaya wong riyen ngomong kiai wong Arab lunak-lunak. Terus riyen iki paling saya kira usum. Ya dan itu mana BMW moral Jakarta ngerebutan. Iya sing mafia-mafia politik keren-keren. Ngusra aku ngusra ratane kertas bank lihat. Mobil merek ngidupnya ning hub. Dari kau Gondang. Nah, sama kita nggak berpikir lagi. Bukan masalah, artinya istilah kan terus rubah. Artinya istilah kiai tidak identik dengan yang sempurna. Kan rubah. Tambah aja itu kan ngopolkan dirubah. Mungkin tangkap pas ngapal-apal Quran. Jadi Nabi itu ummi, tapi Nabi itu begitu memuji proses belajar. Sampai ini ikrar bismillahirrahmanirrahim ladin kolak insan amin. Allah ikra wa rabbukal akram allazi allamana bil qalam. Yang mengajarkan lewat pena, lewat pulpen. Nun wal qalam wa ma yasturun. Demi kolam, wa ma lan perkara ya turun demi kolam dan yang dipakai nulis. Bahkan metodologi agama itu mitos malaikat langit itu tukang nulis. Setiap ngamale wong ditulis, kalau ngamale rukun tulis juga. Istilah pengiran di Roman katibin ya alamuna mata. Jadi di Roman malaikat dua inna alaikum la katibin di Roman katibin. Gue itu dijogo malaikat di Roman katibin malaikat pintu kang nemu. Pondok salah bukan setan ton ini. Oh jenenge nulis umum. Mong santri akan ada pulpen. Mulai pertama ini belum bisa nih. Pertama ini wajib kan kami sudah dipulpen. Pulau ya kan orang tahun ini. Coba bapak. Dan dari tradisi nulis pulpen kertas pusing. Nggak tadi itu orang halaman itu. Saat ini tangan.
Dalaman ra roh pulpen ra nggawa. Pulpen lan iki. Ono salah rata-rata tak ganti. Wah, tak apa duwe. Wah, itu tradisi karuan. Wah, itu tidak tradisi Quran. Quran itu ada ngakoni proses-proses intelektual yang normal. Ini lewat pulpen, lewat itu ada salah yang sesat. Itu sesat. Saya yakin sampean tak sudah ayat ya, sampean ngerti betapa pentingnya istilah jenis kolam sampai kertas sampai nulis. Ini loh istilah. Lah ngene iki kula niku hafal Quran, terus sampean ngerti ayate. Lah mengke tangketno sing apal-apal. Istilah pengiran ngoten wa inna alaikum laha dzikroman katibin istilah sing nulis. Nun wal qalami wa ma yastur. Wa tur wa kitabim sirokin ing dalam kertas mansurin kang den gelas. Mulai Nabi Ibrahim istilah nggih ngoten. Inna fi hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa tuhdiluna al-hayatat dunya wal akhiratu khairu. Bahwa inna hadza la fi suhufil ula ini itu ada di suhufi ula. Suhuf jamane apa? Sahifah artinya apa? Kertas. Nggih, artinya apa? Kertas. Sahifah. Sahifah artinya apa? Lembaran. Jadi intinya itu bahwa ilmu gak lepas pulpen dan kertas. Inna hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim apa? Tapi bukan kena ke setan kon di mondok salah tuh nek pulpen dan kertas nyatet tuh. Gak. Nah, kasus ini kalau aku dudono takbir tentang orang ulama sing disikno kitab. Sampai tulis ora ya rodel kula tak dudono mulai anake sampai nomor. Kuwi apal anak patang jus sak nomor. Mergo kula mulai cilik belajar di tradisi nulis. Nganti apal. Jadi kula tak takoki pojoke iki sik eling. Sampeyan patang jus ora malah ra roh. Lho makane pentingnya niku. Dobit. Jadi nanti kalau dibutuhkan golek ini ra kesuwen. Wong kula sampean roh HP iku bek SMS. Kanca kula sing selatan iki bedina tak kok bagus kula bayar per bulan pira wae sampean siap SMS. Dadi kula nek ape mulang, kula ana takok nek panjenengan. Kula iki dikontrak kanca sing iya ngoten kuwat. Ono sing siap ngisi pulsa sampe siap mesel iki karepe. Kula iki ngoten, cangkemmu kok penak kowe lara aku. Oh, keluarga yo ngoten dipek enake dhewe. Ya apa-apa karek takok online cara saiki. Online kan. Dadi tiap transaksi untuk duwe. Iya to. Tiap transaksi teng bank kan 3.000 atau 5.000 to. Transaksi konten kok apa online. Tapi itu penting ya sebetulnya tradisi Indonesia. Makanya ini kalau Muharram ini, kalau ini merikik betul. Itu tradisi sesat, tidak nulis, tidak sesat, betul. Kalau baca Tarikul Mushaf, pertama sejarah Mushaf ditulis itu menunjukkan sahabat itu detail sekali. Di Nabi pertama dapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Setelah konsultasi dengan Khadijah itu nyari penulis. Cara bahasa Jawa ini dan aku wis tulis. Ditulis. Dan itu tidak cukup satu. Nabi itu modern. Jadi minimal yang disuruh itu 4. Jadi bisa disilang. Jadi ini bisa di cross check. Jadi kalau yang ini salah, mungkin ini yang benar. Ini benar, ini salah. Itu minimal sahabat 4. Sampai pernah ya, seorang Abu Bakar itu ditanya, apa betul ayat itu turun? Ya, bunyinya gimana? Begini. Itu Abu Bakar masih disumpah. Betul, begitu. Kamu berani sumpah berani. Tidak, datangkan satu orang lagi. Masa kira percaya Abu Bakar, gak urusannya standar minimal loro, cross-check minimal loro. Itu saat Abu Bakar. Terus Abu Bakar mau ayat, begini tenggene tiang haji yang melanggar sumpah wa ajidu gawe aslim minkum. Semua syahadat minimal tiang nopo kali. Gawe aslim. Wong loro sing nopo? Aslim. Tenggene haji ki ngoten keputusan tentang haji yang salah. Iku yakum bi gawa aslim. Artinya modern sekali. Sebetulnya saat ini sampai bikin karismatik yang dihormati kan. Dia akan wong sitok dihormati. Jadi semua fatwa ilmiah itu di cross check. Zaman sahabat itu sudah modern. Misalnya tiang kok klaim maca ayat ini kita kok sekinono nak nabi maca ngono. Minimal wong loro. Lha itu zaman nabi itu modern, minimal wong loro idealnya tiang sekawan. Jadi di cross check. Dan saat itu ilmu sepihak to nggih. Kalau sampean kiai ditegur melarat fatwa.
Aku milih melarat, mergo sugih. Lah iki sing sugih disebab tok parek dene tok. Sampeyan anut ngoten. Padahal ilmu itu kan sepihak, mergo nasib sampean ngono terus fatwa. Iya. Lah kok sing iki sugih sing politik sing wis sugih. Ki sing sugih gak dihormati apa? Wah. Zaman akhir kiai kudu sugih, gak sugih gak dihormati. Kan sepihak to. Mergo dekne sugih dihormatinya mergo sugih. Lah dekne serang alim lah dihormati sugih be apa? Akhir malane. Nanti rebagan. Rebagan dekne serang alim. Wis dihormati be apa? Nama baik ora duwe nama sugih. Itu kan sepihak to nggih fatwa-fatwa ngoten napa? Iya. Lah kok sing rapati ngalim fatwane dhewe meneh. Ngaji rasa ngalim-ngalim sing penting manfaat. Kan terus ono kuwi sepihak kan? Coba kalau di cross check kan akhirnya adil kan? Misalnya ya itu tadi, fakir ya ono fungsinya dhewe, ono hikmah dhewe, juga ono hikmah dhewe. Sing penting iso nglakoni hikmah masing-masing. Amanat yang juga ya zakat juga, amanat yang melarat itu zakat. Kan adil to. Nanti cross check. Nah sepihak sing ngoten iki. Paham? Mula di kanca kiai itu cek enak bojone Pak. Tak takut. Gus lha cek enak bojone Pak. Wah, kula nu sing sitok tak pegat kabinet tak garansi ke Jawa Timur gak enak. Alasan mau aku sudah hiburan terus lho Gus kok ora pantes luar kalau gak mati hiburan itu bojo tok cangkem. Lalu sing bojo sitok ning ngoten alasane. Bojo sitok ora iso rumah wae. Kayak poligami sekarang itu kan jadi itu yang semua alasannya itu subjektif. Yang ngelakoni poligami dari itu Nabi dulu itu poligami. Yang anti poligami meskipun Muslim dulu Nabi poligami itu karena di era banyak janda yang suaminya mati karena bilang apa Nabi. Sehingga Nabi secara moral harus menikahi janda-janda yang apa ditinggal mati suaminya demi bela Nabi. Sebab itu konteks poligami sudah selesai. Semua macam alasannya. Tapi kadang ya kiai Jawa Timur takut nak kiai Jawa Timur ada yang poligami Jawa Tengah. Aku poligami masih ngalalo rawani lah, aku melok bodoh. Repot dong, ada bukan payah. Ada hukum mau ketarik masalah pribadi. Itu kan repot ya. Jadi kan standar ya. Nah Quran itu menunjukkan standar. Jadi napa? Ini standar kan harus tinggal. Panggil rumah atau balaku menanikai masna batulah sana berubah. Itu malah tak biru bahwa kita dan bahwa istilah Quran mau lurus tak. Nikah itu boleh poligami. Tapi kalau kamu tidak takut tidak adil bahwa tidak termungkin gitu tak. Liane itu gaweane menuso. Kata-kata wong nak sing poligami ya bela poligami sing ora kan. Tapi nak standar dhewe wong kok ngoten tok ngendika ini. Boleh. Tapi kalau kamu takut tidak adil ya takut. Tapi yang harus kamu ketahui adil itu kan artinya iso bagi rezeki bagi duit. Karena kue duit anda ada coba orang bisa bujute adil. Itu kan itu waktu gale ono hukum warisan di bakas Quran. Jadi Quran itu kadang ya memang khas Arab. Wong Arab ora ono melarat nganti urusan mangan. Mulai zaman Nabi lah ora ono wong Arab mangan nganti urusan melarat nganti urusan apa? Sebab itu hukum Quran ini ngatur bagian warisan. Yusikum wa fi awladikum li zakari suhatin usain fa in kunna nisaan fawqat natani falahunna thulutsa ma tarak wa in kana wahidatan falahan isa itu hitung detail. Mergo wong Arab itu sak marat-marate itu duwe tirkah, duwe jatah sing ape diwarisno anak. Sebab itu Quran turun carane bagi. Paham ya? Mergo kalau sing diwaris berarti Quran turun nerangno carane napa? Bagi. Dan tak ungsuh. Kenapa ilmu farad tak ning bodo guru kula kenapa mboten kurun. Lah iya sing ape diwaris opo? Padahal itu ora bakat tirkah kok. Bakat tirkah bagi carane bagi tirkah. Ora kudu ono sing dina kok. Ini wong kanca kula cerita, bapakku mati ra sopan terus bludas. Lha piye? Ora ninggal ngurung ninggal warisan mati. Mati bludas. Mati ra sopan. Lah ninggal beban lho.
Bojo rondo anak cilik ora ninggal mari. Lah terus nelakno ayat isi ku piye sesen. Itu bukti ya. Jadi sesuatu itu ana aturane, ana asal usule. Jadi ayat warisan kanggo wong sing duwe lah padha poligami itu syaratnya harus adil. Adil itu tak adil piye? Bagi nafkah padha. Lah nafkah itu rono kudu sitok kok nganti digo padha, digo tok lu. Numpak ora to. Lagi ngaji Quran itu repot ning Jawa wis diterap-terapno. Mulane akhirnya Quran sing laris ayat tawakal kok. Engko paling murah. Ayat sing liyane tawakal gak populer. Mergo apa nglakoni detail-detail wis bulet. Jajal ayat tawakal. Wa ma tawakal ala Allah wa hasbuhu wa ni'mal. Mergo wis iku sing paling murah untuk dilakoni. Padahal ndelok Quran itu kan ilmiah to, ana polemik Yahudi Nasrani, ana polemik ambek ahli kitab, macam-macam mulai kitab intelektual Nabi itu satu. Tapi hilang kabeh kok salah cerita implike Nabi, cerita polemik Nabi mbok kafir, cerita sistematisnya Nabi mengatur sistem pendidikan sampai sahabat sing umi-umi dadi wong pinter. Ya Nabi menangi sahabat ning Mekah duwe pintu. Nulis ora iso maca ora iso. Lho Nabi kapundhut wis do layak dadi presiden. Umar wis dadi khalifah, Abu Bakar. Betapa sistematisnya Nabi didik. Paham? Wali songo ki ngoten. Wali songo ning Jawa wong cek do budho Hindu. Tapi wali songo cek sugeng menangi di kerajaan Islam. Itu betapa sistematisnya. Lan kula riyen ngomong mbek Romanto bocah-bocah. Wong Wonosobo wis Islam. Orang mungkin ngaji juga dadi. Kalau pede, masalah itu pede. Mereka hidayat itu dua energi. Hidayat itu kalau dibawa oleh orang yang ikhlas di komitmen mesti punya energi. Iku mau kayak nabi itu didik masyarakat umum. Tapi nabi kabudut satu generasi Abu Bakar setelah jadi khalifah, Umar jadi khalifah. Bahkan Umar cara versi barat lah termasuk 100 tokoh besar dunia. Karena banyak ide Umar yang dipakai di barat, ya, sistem perkantoran, sistem surat nama. Menyurat itu kan awaliyatu Umar, artinya pionir Umar yang termasuk pionir orang pertama yang bikin sistem pemerintahan, sistem apa? Surat. Padahal menangi Umar mantan preman pasar Usat. Umar itu mantan preman, jadi dia untuk emangan itu nak ditangkap wong tukaran dia menang untuk opak. Jadi bedino dia itu jago dua, preman pasar nopo Usat. Paham? Tapi dididik Nabi dia menangi jadi wali, jadi wong Islam. Sama seperti Sunan Bonang. Sunan Bonang menangi premane Sunan Kalijogo. Tapi Sunan Bonang sepuh menangi Kalijogo ketok bijak sampai jadi panglima. Jadi buatan moka. Mana itu mau premane sama yang ringan. Jadi kalau waktu itu, bukan cara sejarah ini ringan. Betul kan, tapi ilmu tentang salah tadi silang tuh, jarang ngoten niku. Ya mergo mau carane belajar gak nulis, gak ngerti ini dhewe wis gak sistematis. Ngantuk. Ora tambah ngantuk tambah jere kelas. Mergo ora buta dipuji wong. Iku kan ngaji sak sempate terlambat. Ngaji sak sempate ana tamu sak mulai tamune nak ngantuk sak tamune. Ngawur kan tidak kono. Saya ini jadi dihormati. Jadi konsep Quran itu tidak begitu. Termasuk nama nun wal qalami nama wama itu. Wa inna alaikum lahafizin kirahman. Terus istilah-istilah amlam yunabba bima fi suhufimu wa Ibrahim alladzi apa itu istilah suhuf dan sahifah. Jadi yang diwaris dari para nabi ya suhuf Ibrahim nama wa Musa lampiran-lampiran buku yang terbang ya. Terus Nabi juga mentradisikan Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq baca. Kalau mau tunggu ya Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama apa? Paham ya, jadi mulai niki Muharram. Pokoke kula niku pidato ora ahli pidato, ora kepengin iso. Pokoke kula niku kepengin fatwa itu penting itu mendesak. Karena kalau kita tersistem nanti kita ngalami zaman kayak Nabi. Jadi Nabi itu menangi sahabat itu umumnya. Tapi Nabi kapundhut. Jadi dalam jangka 23 tahun, Nabi dakwah namun 23 tahun. Mereka Nabi mulai jadi Nabi umur 40, kapundhut umur 3 nopo. Niku periode awal Abu Bakar menaik jadi khalifah. Padahal zaman itu musuhe kata, hadis Romawi sudah kuat tadi.
Saat itu Romawi itu sudah mencengkeram Adnal Asli, ini Palestina. Di saat itu kekuasaan Romawi pun dugi pundi Palestina. Pas Abu Bakar gak sempat naklukno Romawi, pas Umar sanggup naklukno pasukan Romawi. Mulane Baitul Maqdis dibuka mulai periode sinten? Umar. Mulane jenenge Masjid Umar. Paham? Itu kan betapa cepatnya itu. Nabi menangi premane Umar, terus Umar layak jadi nama pemimpin. Wali Songo dan Wali Songo pertama dakwah Jawa wong Buddha hidup. Tapi Wali Songo sepuh itu menangi direkno kerajaan Demak Bentong. Terus periode putu wis kerajaan Sotok Solo, tok Surakarta, tok Yogyakarta. Gara-gara pecah ono Balokaya, akhirnya kerajaan nanti tok Yogyakarta, tok Solo, tok Dindi. Di Panulan tok Blora, hikmahnya gede itu berarti betapa cepatnya. Sunan Bonang menangi di begal kali Joko Jorosejarah. Menjadi menangi premane kali, yo menangi jadi waline kali Joko. Pak cepet loh, songko menangi preman, yo menangi jadi nopo? Wali. Nah, aku menangi sama Bintu dari pinter. Oke. Lepas ini cerita sejarah, ini pulau kudu optimis. Lah kula nak boten optimis malah males to. Jadi cara sejarah itu mboten mokal. Cek mungkin. Jadi video-video jadi radio cek mungkin. Man sing wong amanah kang iman sapa man mungkin sang amani wal ladina. Jadi wong dia di Nasrani yang tidak identik dengan ini. Tidak iklan apa wal akhir lan dino akhir. Wa amilan lakoni sabman solihan ngamal soleh pala sukun alih malam muslim. Pala sukun monggo ana bukti kemujud wala alih atas wong akeh wala lan ora ana akhir ya dan fil akhir. Baru mutaja itu dawuh pala sukun alih malam muslim dadi baru mutaja. Wa dalun nang kang nunjukna ala kabarina atas kabarin walam. Jadi kalau nyuwun sing kepengen nulis ayat-ayat sing kula waos atau kula damel dalil tanglet sing apal-apal Quran iki dari temrikan sing apal Quran kan. Wae tanglet. Tapi dicatet. Jadi jenengan pede betapa ide ini ide samawi, ide saking Allah Subhanahu wa taala, mboten nuruti nafsu, mboten nuruti kula. Dan sampean ben bangga ternyata kitab suci kita ini bener-bener ndadekno tiyang terpelajar. Paham ya? Terus tradisi-tradisi mboten bener dibuat. Tradisi salah yang bener itu tak masuk. Kona'ah ini nggak bener. Terimanya. Ini ulian itu bener kabeh. Orang bervisi, gak dinamis, gak terprogram. Padahal cara Quran program itu penting. Kalau bolak-balik cerita. Nabi Yusuf itu orang sangat dekat dengan Allah. Tapi ketika beliau mimpi nak mesti wape paceklik hitung tahun. Jadi raja ini mimpi ono sapi lemu itu dipangan sapi guru nopo. Gitu. Terus tak wilane masa 7 tahun loh panen raya 7 tahun masa pacek itu oleh Nabi Yusuf orang ono nenggone sejarah yo sementing tawakal udah jadi siasati masa panen loh di timbun di nopo disimpen itu tajra'u nasab asini napa da'ban fama hasatum fadaruhu fi sumbuli illa qalilam mimma napa jadi tanduran sing subur itu disimpen ning gone sumbuli. Cara mriki apa sumbuli? Damene kenapa itu kados tiyang kuno. Napa? Tenggubu. Uli. Ah nggih disimpen sak uline. Nggo mensikapi masa-masa pacek. Jadi disiasati. Artinya pas masalah nggih ngantisipasi masa-masa napa kalau napa? Kan saged dibiasakan kados kula ya. Kula niku mboten urusan dhek. Kula ngrasa ngalim kan gini nyiapno. Sudah wong alim wis rada sih, tapi tak reli kena mulai sing lahirno wong alim. Itu harus itu dari semua harus istihad sesuai kias. Tapi nak sing alim dhewe ora ngrasa sebenarnya kan jenengan tetep wonten nggih Pak Teklek alim sakniki bagian ati mun kapundhut iki sepuh. Ya iki sing ngrasa alim piye supaya memobilisasi orang supaya bisa dadi napa? Nah, dunia hati masalah Pak Teklek ngalim. Mana promo kan butuh wong alim kata to nggih daerah napa santri. Ora oleh ngalami paceklik napa wong alim. Jadi itu tidak hanya urusan makanan, urusan apa saja itu harus terprogram. Paham nggih? Mboten iki penting, terus artinya Quran itu ngakui konsep-konsep sing napa jangka panjang sing terprogram itu ngaku. Ndak ada di Quran pokoknya model salah mbah besok pokoknya. Bukan nanti, itu kan gak ilmiah. Loh ketika terprogram apa berarti gak tawakal kan betul loh. Mungkin kita ketika punya program ya faida azam atau tawakal napa? Tapi ada azam. Misalnya kalau gak ada azam kepengen mulang sing tenanan.
Meskipun dia tetap tawakal alam. Kalau tidak ada azam tawakal ya kaklang gitu, mungkin malah. Tawakal di kaklang mirip. Tapi terlalu semangat lebih ambisi gini. Jadi antara itu tawakal di kaklang, semangat lebih ambisi. Ini sini wabina umurun mus. Kayak wong ra kerja rawan tomak. Nak kerja rawan kedunya. Di antara ini ya kerja ora kerja. Mau urip kan wabina umur terus lho. Jadi al-halalu bayyinun wal haramu napa? Bayyinun. Digale kula takok iki. Kula cocokan mbek kiai. Santri jenengan angsal pacaran mboten. Kok aneh. Lah budi. Kula nu riyen kuwentak sampai suwantri ra oleh pacaran. Akhire kebingungan golek ana bojo. Ada duwe padha itu. Lah terutama dalam mak kewajibane kiai golek ana lho. Kalau dalam ada ayu. Ini golek ana bojo kae. Nak oleh pacaran, pondok oleh pacaran. Nak ra oleh blas. Golek ana bojo kebingungan. Mati ana sing sebut 17 30. Lha kiai sing cerita kula. Kalau saat ini setengah ada jenengan Gusti, dia asal sidik-sidik mungkin. Sebenarnya kita juga nggak boleh kan gampang. Jadi ini betapa sulitnya ijtihad. Kau ngaram pacaran tidak mungkin. Mau pacaran nggak mau halal. Tapi kau ngaram lo tenang jelas-jelas dia akibat akhirnya jadi masa depan. Iya di program ya. Lu ini cerita ijtihad. Sesuatu itu sudah susah terus. Wabila rumah umurun entah itu ini kata kiai atau ibu konten kiai cara jenengan tiang alim mana itu liano tau orang ini mesti istibae nak di kuliah rawan pacaran terus rawan ada kuliah tapi gak di kuliah rawan terbelakang lah dari kiai hao senengannya mau jaluk proposal di jaluk kan ciwang kampus kok tetap kiai ini dia loh, kiai Saroni top kiai Kudus. Mergo sing nulis Quran Kudus sak Kiai Arwani, Kiai Saroni kiai Wahnu putrane Kiai Saroni nggih kuliah. Putrane Kiai Memun nggih kuliah. Kiai Musta'id top kiai Thariqah Mujahid. Akhirnya nggih kuliah. Yang mergo mesti ijtihad. Saya yakin beliau enggak suka sekuler, saya yakin. Mereka enggak suka sekuler, enggak suka bid'ah. Tapi efek dari tidak tahu sama sekali dunia luar itu efeknya itu haha berjaluan. Itu efek. Jadi kalau cerita Muharram, kalau model Nabi, orang urusan digedeni wong. Efek nyata, nyata di depan mata. Sampai. Meskipun dia itu tadi efek dari kuliah nggak terus pacaran, playboy. Wong keluar betina kerja di kampus di roh macam-macam. Tapi sini istiadat sampai di mana? Ini sini istiadat itu istiadat itu wah al-halalu bayyinun wal haramu. Ini selalu wabina umurun mustaqiya. Selalu ada hal yang istibah. Layak lamuhum nakasirun minan nas. Mesti misteri. Paham? Itu mesti. Wong kula nate istian ke istri kula, "Dek, sedekah iku apik, tapi ora pati apik. Apike iku pancen perintah Allah. Ora apike iku wong luwih diharga diri nek faktore iku didukoni, faktor transaksi." Kula nu sering tahajud ini Muharram gitu. Jadi kula terus akan ngaji gitu. Jadi sing mungkin ngapal Quran sampean tulis ya. Transaksi itu kan menguntungkan. Sampai Quran muji wa akhallahu bi'a wa harramar. Kula nu pesen, "Dek, anak nak njuk jajan sing murah sing dagangane wong ora duwe misale bakul jomel. Wis sering ping 3 turu. Umum ping 15 dituruti, tapi mboten dipangan, gak dipangan lah dibuat lah. Mergo logikane jelas dari dia. Jomel kan regane 500. Wong mbok sedekah 500 itu selain dicek ya wong ora mesti seneng. Mergo kaitane disedekah harga diri to. Nek faktore mbok tukoni dekne berarti kan bangga to, mesti kan mergawe. Padahal bagi kamu wong 500 tidak masalah. Cuma gak dipangan gak masalah kan bagi tiang sing ekonominya mampu tuh. Iya nah. Jadi sodako sendiri itu bisa bentuknya gitu, anak emboros, wong juga. Kan gak masalah itu. Jadi itu ijtihad. Di satu sisi kita ingin anak kita ada boros, tapi tidak boros teman jadi dia medit tuh. Belum ini ijtihad. Kecuali kepengen tuku barang yang tidak mendesak kebutuhan yang melarat. Misalnya tuku alat aerobik, misalnya alat aerobik dia alat senam. Itu ijtihad gitu. Jadi kesannya kan beli, meskipun kini ngatain sudah kau kira-kira anak ambil rajin tekno. Itu tidak masalah. Ya anak pulau nak TK itu sama nih ada, buat jajan yang pulau kado bebas dalam, buat jajan sing anakku jaluk. Ini 30 ribu itu kok.
Kalau biasanya waktu dipangan lah. Itu ijtihad. Ya pentingnya ijtihad. Ya itu tadi karena kalau sedekah langsung kadang orang itu tidak suka. Terus sedekah itu butuh pantas. Cara-cara tadi jadi 5.000. Sedekah 500.000 tak nyata. Ya itu jenis ijtihad. Jadi jenengan itu harus ijtihad terus. Dan nabi-nabi dulu juga ijtihad. Di antaranya ambil jadi dipikir maslahatnya kayak. Nah itu tadi itu ada era produk salah terus pokok. Itu tidak tradisinya nabi. Nabi semenjak dulu ijtihad. Ketika perang Khandaq, Nabi itu usul pokoknya musuh yang nyerang kita papak di Medina. Soalnya sahabat yang usul ya Rasulullah kalau dipapak di Medina, nanti sekali kita kalah perempuan dan anak juga dibunuh. Buat sampai papak di batas kota. Jadi kalau perang itu teng Wonokromo, kon mapak teng terminal, pokoknya teng batas kota. Sehingga ketika kita kalah pun mengusir-usir selah. Nah itu Nabi itu nurut. Oh iya nak ngomong perang di papak di batas kota. Wonten Sulaiman Salman Al Farisi pasukan tidak seimbang Nabi. Jadi jangan dihalau dibentengi pakai pasukan Muslim, mergo gak seimbang. Tapi pakai Khandaq, pakai Nabi dia nurut. Jadi betapa sistematisnya Nabi itu musyawarah. Mbok terus kena pondok salah puan menyangkut sunah Nabi itu pokoknya bangun pondok dan ini mbok pokoknya terus dimulai niat apa? Wah ada pokoknya mbok kena setan kan pokoknya. Wes kula mboten trek tenan aku. Ngomong nang mung wulan Muharram, sampeyan cocok ra cocok ra urusan. Yang penting kula duwe tujuan niatnya nabi-nabi dulu itu tidak begitu. Tidak ada model-model begitu. Enggak. Oh, iya,